Jangan terpengaruh hadirin sekalian, terutama ibu-ibu dengan yang lagi viral. Mengapa sih ibu-ibu ini kok gemar pengajian? Sampai kapan pengajian itu? Jangan dengarkan. Kalau perlu kita perbanyak pengajian. Perbanyak pengajian. Menuntut ilmu itu, pengajian itu dari ayunan sampai meninggal. Bukan dulu, saya juga ikut dulu pengajian itu tiap hari. Yang suka ngobrol sama temannya ketika pengajian, saya biarkan. Siapa tahu nanti dia jadi penyiar televisi, jadi wartawan, kata beliau. Atau yang tidur pun, kata beliau. Saya biarkan, nggak saya tegur. Mudah-mudahan suatu saat nanti dia menjadi anggota dewan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh dan jamaah kajian al-Islam, kita baru saja mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Adiyat, kuda yang berlari kencang, surah ke-100. Yang pada pagi sekali kuda itu berlari kencang. Saking kencangnya larinya, dari kakinya memercikkan api. Dan dia menyerbu ke tengah-tengah musuh pada pagi hari ini, pada pagi hari. Maka jangan sampai kita umat Islam kalah dengan kuda dalam pengertian semangatnya yang luar biasa. Bangun pagi, berlari kencang sampai dari kakinya memercikkan api. Dia menerjang ke tengah kumpulan musuh. Maka musuh pertama di waktu subuh ini adalah nafsu kita untuk terus menarik selimut, apalagi cuacanya dingin. Tetapi alhamdulillah di pagi hari ini kita mampu untuk melawan nafsu melanjutkan tidur kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Manakala kalian melewati taman surga, maka mampirlah, singgahlah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga yang kami diminta untuk mampir kalau lewat? Rasul menjawab, hilakul dzikr, majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim,
majelis-majelis pengajian. Saudaraku, kalau kita pas lewat saja, kemudian di situ ada pengajian, ada ta'lim, ada majelis zikir, kita disuruh oleh Allah mampir. Apatah lagi manakala kita dari rumah memang berniat untuk hadir ke majelis zikir. Betapa besar ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Kita lewat saja, Rasulullah suruh mampir ke taman surga. Hadirin sekalian, kalau kita masih terbatas kemampuan kita untuk bisa mampir, untuk bisa berdoa, beribadah di raudhah, taman surga yang ada di dunia, yaitu yang berada di Masjid Nabawi. Raudhah, taman surga. Karena ujar Nabi, ma baina baiti wa mimbari antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, taman min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Maka berbahagialah siapapun di antara jamaah ini yang sempat mampir, yang sempat berdoa, yang sempat beribadah di raudhah antara mimbarnya Nabi dengan kuburnya Nabi, kamarnya Siti Aisyah. Tapi tidak gampang, sekali lagi ya. Yang bisa berangkat ke sana saja belum tentu bisa masuk ke raudhah. Saking berjejalnya manusia ingin masuk ke situ itu. Hadisnya sahih. Tetapi ada taman surga yang tidak perlu berjejal kita, yang tidak perlu kita membuang dana yang bukan membuang, mengeluarkan dana yang cukup besar, waktu yang cukup lama, dan cuaca yang berbeda dengan kita. Itulah dia majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu, adalah raudhah yang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diminta untuk kita mampir. Mampirlah sejenak. Leppa mukki, mampir sebentar. Ya, coba saja Pak Iskandar itu. Jadi hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis zikir, itu memang perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu berbagai macam fasilitas yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang yang rajin ke majelis ilmu. Ma salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang meluangkan waktunya menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu,
sahhalallahu lahu, maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Dengan menuntut ilmu menjadi asbab seseorang itu akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Dengan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan ketika kita melewati sirat. Sehingga seorang ulama besar dari pengikut Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Rajab, mengatakan, aku tidak tahu jalan yang paling mudah, jalan yang paling ringkas menuju surganya Allah selain menuntut ilmu. Aku tidak tahu yang mana lagi yang paling ringkas. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul segolongan orang, sekelompok orang di rumah Allah. Kemudian mereka itu membacakan ayat-ayat Allah. Yatluna kitaballah. Kemudian wa yatadarasuna. Mereka bertadarus, mereka mempelajari isi kitab itu. Mereka mempelajari agama ini. Kecuali ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan turun kepada mereka itu nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di dalam hati. Turun ketenangan. Pastikan orang yang rajin turun ke pengajian itu hidupnya akan lebih tenang. Pastikan itu. Ini janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janji siapa lagi yang bisa kita pegang, yang bisa kita percaya selain janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Berbeda dengan mereka yang berkuar-kuar di atas panggung kampanye. Janji mereka yang dari rumah ke rumah minta suara ketika pemilu, ketika mereka duduk, belum tentu janjinya itu dipenuhi. Tapi janji Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti. Tidak mungkin beliau mengingkari janjinya. Sebab beliau itu sangat menginginkan keselamatan bagi kita ini. Sangat menginginkan keselamatan bagi kita. Karena itu sering saya katakan, untuk mencari ketenangan bagi kita orang beriman, tidak butuh biaya yang besar harus pergi ke Bali. Tidak butuh waktu panjang cuti harus pergi ke Paris. Ingin tenang, melancong ke sana kemari, mencari ketenangan. Tidak butuh itu. Cukup duduk di majelis taklim. Tidak perlu sampai jauh-jauh membuang biaya, mengeluarkan biaya yang banyak. Harus menyewa ini ke Pulau Derawan, ke Maratua, ini apa segala macam. Cukup datang ke Masjid At-Tanwir hari Sabtu,
cukup datang ke Masjid Al-Huda hari Jumat pagi atau Masjid hari Ahad pagi atau Masjid Al-Amin hari Jumat pagi, kita akan mendapatkan ketenangan. Minimal pada saat pengajian itulah nazalat alaihimur rahmah. Allah menurunkan rahmat, kasih sayang. Nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Kemudian diselimuti oleh rahmat kasih sayang Allah. Disayang manusia aja kita senangnya luar biasa. Lihat, Ustaz Dedi ini kan bersama anak-anak dielus-elus belakangnya. Anak-anak senang dielus-elus itu pundaknya. Apalagi karena Allah yang mengelus-elus badan kita ini, menyayangi kita ini. Apalagi wa haffaz alaihimul malaikah. Wa haffathumul malaikah. Jadi malaikat mendoakan mereka, dikelilingi oleh malaikat. Maksudnya apa? Malaikat mengelilingi ini, malaikat pada saat itu mengaminkan doanya orang yang bermajelis ilmu ini. Karena kita itu duduk begini sambil berdoa, itu diaminkan oleh malaikat. Bahkan ketika kita ini beristighfar, mohon ampun sambil mendengar taklim begini, di malaikat akan memohonkan ampun juga bagi orang yang rajin majelis taklim, dikelilingi oleh para malaikat. Dan luar biasa lagi bagi orang yang bermajelis ilmu, Allah menyebut-nyebut, Allah membangga-banggakan. Itu Aswin, disebut-sebut nama Pak Aswin, disebut-sebut nama Pak Saipul di hadapan malaikat. Siapa yang menyebut-nyebutnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, penguasa dan pemelihara, pengatur alam semesta ini. Di hadapan hamba-hambanya, kita disebut-sebut kebaikan kita di tengah orang banyak. Sudah kembang kempis hidung kita, kesenangan. Ini Allah menyebut-nyebut nama kita, membangga-banggakan kita di hadapan makhluknya yang tidak terhitung jumlah. Tuh hambaku. Sama ketika Allah juga berbangga-bangga kepada hambanya di hadapan para malaikatnya pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Allah berfirman kepada para malaikat, tuh hambaku berkumpul di padang Arafah. Mereka datang dari segenap penjuru dengan rambut yang kusut, masai, baju yang lusuh. Mereka memohon ampun kepadaku, maka aku malu, kata Allah, manakala aku tidak ampunkan dosa-dosa mereka. Karena itu, ngaji bagi kita ini adalah kebutuhan kita. Ngaji itu adalah kebutuhan. Menarik hadirin sekalian, meskipun sambil guyon, ketika hari Sabtu yang lalu, saya tidak bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak hadirin sekalian pada acara pengajian ini karena saya menghadiri acara pembukaan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Utara. Harus saya hadiri karena undangan. Ya. Kemudian pada saat musyawarah seperti itulah berkumpul para aktivis-aktivis dakwah Muhammadiyah dari seluruh Kalimantan Utara. Dan itu adalah teman saya semua. Ketika 13 tahun saya tinggal di Tarakan.
yang dari Nunukan, dari Malinau, dari Tidong Pale, dari Tanjung Selor kumpul. Ya 5 tahun sekali lah temu kangen. Tapi selain silaturahmi, biasanya saya mengambil manfaat dari kehadiran bapak-bapak dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang memberikan semangat untuk kita terus berjuang. Kemarin yang datang adalah Ustaz Dr. Sa'ad Ibrahim, ya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian sebelumnya beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Beliau menekankan juga tentang pengajian ini. Beliau sampaikan juga hadis ini. Bahkan kata beliau sambil berseloroh, dalam hadis ini tidak disebutkan kita paham atau tidak. Yang penting kita turun, yang penting kita ngaji. Mau paham, mau enggak, itu Allah tetap memberikan pahala kepada orang yang ngaji itu. Bahkan kata beliau, saya ini dosen. Ketika saya mengajar, ada mahasiswa, kadang-kadang kita menerangkan pelajaran, dia asik dengan handphonenya. Memang biasa sekarang ini bapak-bapak, ya, kita para guru-guru, ya, terutama para dosen, kalau yang diajari sudah para instruktur, ya, sudah besar-besar, sudah dewasa-dewasa, ya. Kalau anak SD mungkin enggak lah, ya, atau SMP, SMA. Asik dengan handphonenya. Saya biarkan aja, kata beliau. Tidak ada dalam hadis ini harus paham. Bahkan ada yang ngobrol. Ya, ngobrol aja dia sama temannya. Saya biarkan juga. Atau mungkin lagi pengajian apa segala macam, malah tidur. Ngantuk. Ada? Ya, biasa. Kalau Pak Romi ngantuk mungkin habis piket kemarin. Kenapa, kata beliau, saya biarkan? Ya, saya sambil berdoa, kata beliau. Mudah-mudahan yang asik dengan handphonenya tadi itu menjadi seorang ilmuwan yang menemukan, seorang teknokrat, supaya teknologi kita ini canggih. Yang suka ngobrol sama temannya ketika pengajian, saya biarkan. Siapa tahu nanti dia jadi penyiar televisi, jadi wartawan, kata beliau. Bahkan yang ngantuk atau yang tidur pun, kata beliau, saya biarkan, nggak saya tegur. Mudah-mudahan suatu saat nanti dia menjadi anggota dewan, kata beliau. Ya. Pokoknya hadir, ngaji, paham tidak paham, menarik tidak menarik materinya itu. Kan kadang-kadang begitu itu. Saya sering dengar, siapa yang ceramah? Nggak paham saya kalau Ustadz itu bilangnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting duduk, ngaji. Paham nggak paham, menarik tidak menarik materinya, cara menyampaikannya, itu bukan urusan kita. Mau sambil ngantuk juga nggak apa-apa. Memang dipaksa, nggak bisa dipaksa. Karena itu, ini hari Sabtu ya, saya tahu kalau guru itu ya sudah jam 6 ini lewat ini ya, agak gelisah itu, kelihatan duduknya agak gelisah ya. Ini ada beberapa orang guru saya lihat ini. Dan saya tahu ya, di sini bukan hanya warga Gunung Tabur. Ada dari Tanjung ini saya lihat, guru lagi, Pak Suparyo dari Kelurahan Gayam. Wah. Ada dari Sambaliung lagi ini. Ini Pak Aibda Romi ini dari Sambaliung ini. Kecamatan ini Sambaliung, Ustaz ya. Wah, Sambaliung ini di rantau panjang itu masuk Sambaliung. Padahal kalau ke sana harus lewat Teluk Bayur. Ya. Ini ada dari Teluk Bayur juga nih, Pak Yitno ini. Dari Rinding, Kelurahan Teluk Bayur ya. Wah, biasa. Jadi insya Allah paling lama
jam 6.15 saya tutup pengajian ini. Nggak ada juga syaratnya. Oh, pengajian itu ngaji itu harus 1 jam. Nggak ada dari Nabi. Pokoknya pengajian. Ada yang baca Quran, ada yang menerangkan, ngaji kita. Biar 10 menit. Majelis zikir juga. Biar 15 menit. Majelis zikir juga. Karena itu hadirin sekalian. Mari, dimanapun posisi kita, bersemangat hadir pengajian. Siapapun pematerinya, dari kelompok manapun. Dari kelompok manapun. Mau yang salaf kah, mau yang hidayatullah kah, mau yang Muhammadiyah kah, yang NU kah, yang Wahdah kah. Dengarkan. Karena itu saya anjurkan juga ini. Di mana kita berada kalau bisa. Bentuk majelis ta'lim. Bentuk majelis zikir. Minimal tiap masjid itu ada pengajiannya. Seminggu sekali lah tiap masjid. Minimal. Kalau perlu tiap RT ada pengajian ibu-ibu RT 1, pengajian ibu-ibu RT 15. Bentuk pengajian di mana-mana. Ini majelis yang sangat dicintai. Oh, siapa yang ngisinya? Dan kalau usahakan kalau majelis salawatan kah, yasinan kah, apakah namanya? Ada ceramahnya. Usahakan. Jadi siapa yang ngisinya? Banyak ini di masjid ini. Dari At-Tanwir ini bisa nih, Pak Aswin bisa ceramah sudah. Pak Mahyudin ini bisa ceramah. Saya juga nggak apa-apa isi. Walaupun ada selawatan di situ nggak apa-apa. Di Tanjung itu saya habis selawatan orang saya ngisi. Ibu-ibunya suka selawatan. Ya, macam-macam selawat nariyah lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman ala sayyidina. Sampai hafal saya. Walaupun saya tidak mengamalkan. Tapi saking seringnya mendengar itu jadi hafal. Kalau yang di Jalan Dermaga sana dia salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi dan seterusnya ya. Perbedaan itu pasti ada. Tapi jangan terlalu dibesar-besarkan perbedaan ini. Memangnya kalau kita berbeda nggak bisa kerjasama? Silahkan kerjasama yang kita bersepakat. Adapun yang tidak bersepakat, silahkan masing-masing. Jadi sebagai penutup, jangan terpengaruh hadirin sekalian, terutama ibu-ibu, dengan yang lagi viral. Mengapa sih ibu-ibu ini kok gemar pengajian? Sampai kapan pengajian itu? Jangan dengarkan. Ya. Kalau perlu kita perbanyak pengajian. Perbanyak pengajian. Kata para ulama, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu, pengajian itu dari ayunan sampai meninggal. Bukan dulu, saya juga ikut dulu. Pengajian itu tiap hari. Kalau bisa. Saya kira ini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi